Hari kemenangan telah tiba. Seluruh umat muslim menyambutnya dengan penuh sukacita. Saling berbagi kebahagiaan serta saling membuka hati untuk bermaaf-maafan. Inilah saat yang tepat untuk saling melupakan kekhilafan dengan membuka lembaran baru. Sebagai sebuah syukur untuk kemenangan ini, seluruh umat Islam bersama-sama menyerukan kebesaran nama Allah dalam sholat Idul Fitri yang tersebar di masjid-masjid seluruh penjuru kota. Tidak terkecuali artis yang satu ini, dengan pakaian kebesaran yang biasa digunakan muslimah untuk... Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir menjumpai Anda bersama Kabar Kabari. Ia akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, berikut liputan malam takbiran yang dilakukan oleh beberapa selebritis menjelang Hari Raya Idul Fitri pada Rabu malam kemarin. Kemeriahan suasana Lebaran telah terasa sejak malam menjelang Hari Raya Idul Fitri tiba. Di setiap sudut Jakarta, alunan beduk yang bertalu-talu terus berkumandang mengiringi gema takbir. Semua umat muslim di rumah, di masjid maupun di jalanan tak putus-putus menggemakan puja-puji kebesaran ilahi serta mengungkapkan kebahagiaan akan datangnya hari kemenangan yang tinggal beberapa saat lagi. Suasana malam takbiran pun semakin syahdu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sejumlah artis dan seniman yang terdiri dari berbagai kelompok antara lain Paksi dan Parsi tidak mau ketinggalan ikut merasakan kemegahan malam takbiran dengan menggelar acara takbiran bersama. Bagi sejumlah selebritis itu, inilah malam kemenangan yang mereka nanti-nantikan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Kebahagiaan menyambut datangnya hari kemenangan pun semakin terasa tatkala menyaksikan wajah-wajah sumringah orang-orang yang mendapat uluran tangan. Ekspresinya tuh kaget ya, karena itu pertama kali banget aku turun ke situ untuk melihat, terutama di penjaringan tadi ya, di kolong jembatan itu pertama kalinya aku turun ke situ dan aku nggak nyangka ternyata banyak banget orang-orang di situ gitu. Maksudnya mungkin nggak semuanya tinggal di situ, tapi kebanyakan kan tadi mayoritas orang-orang yang tinggal di kolong jembatan itu. Anda bisa lihat sendiri kan, betapa bahagianya mereka, betapa mereka lepas sekali gitu. Dan kalau boleh dibilang tadi kan jaraknya amat sangat dekat, nggak ada ini, bahkan mereka bisa salaman sama kita, ada yang bisa ngerangkul saya. Ngomong-ngomong, kalian nggak ingin bertakbiran bersama keluarga di rumah? Takbiran sama keluarga kan setiap tahun aku pasti kalau acara takbiran tuh kita kumpul-kumpul keluarga gitu, sebelum besoknya silaturahmi itu kita kumpul-kumpul keluarga. Makanya karena tahun ini adalah yang pertama kalinya, jadi aku pengen banget, bukan yang nggak pengen kumpul sama keluarga, tapi memang pengen banget terjun langsung ke sini gitu, karena belum pernah dan ini satu pengalaman baru buat aku. Hampir selalu malam takbiran, malam tahun baru gitu. Saya hobi sekali kayak gitu dan keluarga saya tahu betul itu, nggak ada masalah. Tetapi pada saat sholat Id itu kita jalan bareng-bareng dan pulang bareng, itu nikmatnya minta ampun. Pemirsa, ingin tahu cerita Nirina Zubir dan Rahel Mariam yang merayakan Hari Raya Idul Fitri di negeri seberang yang jauh dari keluarga pada beberapa tahun yang lalu? Mari kita simak kisah suka duka mereka. Ini cerita Rahel Mariam dan Nirina Zubir seputar pengalaman mereka saat harus merayakan Lebaran di negeri orang. Nirina yang ayahnya seorang karyawan di Departemen Luar Negeri memberi kesempatan kepadanya untuk mencicipi kehidupan di negeri orang. Lahir dan besar di luar negeri membuat mantan VJ MTV ini merasakan benar manis pahitnya berpuasa dan berlebaran di negeri orang. Begitu juga dengan Rahel Mariam. Meski tidak serupa dengan Nirina, Rahel Mariam juga sempat merasakan rindunya kampung halaman saat harus merayakan Lebaran seorang diri di negeri Jerman. Pengalaman itu ia dapat saat Rahel berkesempatan mengenyam pendidikan selama beberapa bulan di negeri Jerman. Di antara beberapa bulan yang tidak lama itu, Rahel sempat merasakan betapa sendirinya merayakan hari kemenangan tanpa sanak saudara. Pada saat Lebaran juga sendirian gitu, jadi sedih sih, tapi ya jadi kerasa sih makna keluarga gitu pada saat aku di sana sendiri, terus biasa Lebaran bareng keluarga, sekarang nggak ada jadi kerasa gitu. Aduh, ternyata gua tuh merindukan keluarga gue gitu. Meresapi kemenangan dan kebahagiaan itu seorang diri membuat Rahel tidak mampu menahan sedih. Untunglah ada teman-teman dekatnya yang mengerti betapa berartinya hari raya itu untuk Rahel yang seorang Muslim. Pada saat aku Lebaran, mereka
aku sendiri, aku ingat lebaran, tapi aku nggak nyangka mereka bakal ingat. Ternyata mereka ingat gitu. Mereka ngucapin selamat, terus mereka ngasih aku kue gitu. Jadi kayak kue ulang tahun gitu. Jadi suasananya lebih seperti kayak gue lagi ulang tahun gitu daripada lagi lebaran. Sedikit beruntung dari Rahel, Nirina masih sempat merayakan lebaran bersama kedua orang tua dan kakak adik meski tidak di tanah air. Lahir di Madagaskar, terus pindah ke Turki, balik lagi ke Jakarta pada umur 5 tahun, pindah lagi ke Hong Kong pada umur 6 tahun sampai umur 11. Habis itu pulang lagi ke sini, habis itu pindah lagi ke Cina dari umur 12 sampai 15, 16. Terus pindah ke Hong Kong umur 17. Pulang ke Jakarta semenjak dari itu. Tapi sempat suatu ketika ia terpaksa hidup terpisah dengan kedua orang tua dan kakak adik. Jadilah Nirina bersedu-sedan di hari bahagia itu. Yang ngerasain sendiri itu justru sebenarnya setahun terakhir deh, yang waktu gue di Hong Kong itu sendiri, sama yang balik ke Jakarta. Sementara bokap, nyokap, keluarga semua pada di Paris semua, pada di Marseille, di Prancis. Waduh, akhirnya gue sedih banget, sungkeman sama orang tuanya temen akrab gitu kan. Selain rasa kesepian, Rahel dan Nirina mengaku sangat merindukan masakan lebaran. Terutama ketupat yang selalu menjadi santapan tradisi mereka setiap hari raya Idul Fitri. Nggak makan ketupat. Cuman ya nasi lah. Jadi teman-teman gue udah bilang, Rahel nasi gitu. Nah kalau di sini enaknya makanannya banyak, pilihannya banyak. Jadi waduh, itu yang namanya selama bulan puasa turun 2-3 kilo, naik ya 5-6 kilo. Cerita duka memang lebih mendominasi pengalaman Rahel dan Nirina berlebaran seorang diri di negeri orang. Tapi ada satu yang membuat Nirina berkesan. Betapa kebersamaan antara sesama warga Indonesia begitu erat di hari lebaran, meski sebelumnya tidak saling mengenal. Tergantung ya, kalau misalnya situasinya lucunya akrab di luar negeri karena ya kita bener-bener ngumpul banget, yang namanya orang Indonesia dari manapun, dari kota manapun dalam satu negara itu tuh pasti ngumpul di kedutaan, itu yang paling lucu. Sholat Id aku tidak melangsungkan sholat Id. Sayang banget pada saat waktu itu tuh aku hanya sholat sendiri aja di rumah gitu. Pemirsa, Hari Raya Umat Islam telah tiba pada hari ini. Liputan Kabar Kabari berusaha menyajikan kegiatan para artis idola Anda. Apa saja yang mereka lakukan di Kamis tadi pagi? Hari kemenangan telah tiba. Seluruh umat muslim menyambutnya dengan penuh sukacita. Saling berbagi kebahagiaan serta saling membuka hati untuk bermaaf-maafan. Inilah saat yang tepat untuk saling melupakan kekhilafan dengan membuka lembaran baru. Sebagai sebuah syukur untuk kemenangan ini, seluruh umat Islam bersama-sama menyerukan kebesaran nama Allah dalam sholat Idul Fitri yang tersebar di masjid-masjid seluruh penjuru kota. Tidak terkecuali artis yang satu ini. Dengan pakaian kebesaran yang biasa digunakan muslimah untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, Dorce Gamalama melangkah mantap menuju Masjid Istiqlal untuk menunaikan sholat Id. Saya kali ini bersama anak-anak saya dan juga orang dekat saya dan juga si bungsu akan menunaikan kewajiban setelah 1 bulan kita berpuasa. Kali ini kita akan berfitri, bersolat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di Masjid Raya inilah bersama para umat muslim dari penjuru Jakarta, Dorce melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Raya itu. Setelah bersalam-salaman, Dorce meninggalkan masjid menuju Hotel Akasia. Oke pemirsa, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Saya tidak minta apa-apa, kan saya hanya meminta ridho Allah, saya hanya minta sehat. Kalaupun mati, mudah-mudahan mati dalam husnul khotimah. Dan insya Allah saya bisa membesarkan anak-anak saya. Habis ini saya ke hotel, terus anak saya pada mesungkem. Setelah semua tradisi dilaksanakan, biasanya apalagi sih yang dilakukan Dorce Gamalama bersama anak-anaknya di hari kemenangan ini? Kadang-kadang di hari Fitri ini saya sedih. Saya gak punya orang tua. Saya gak punya bapak, saya gak punya ibu, saya gak punya nenek, saya gak punya siapa-siapa. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya punya orang yang sayang sama saya, anak-anak saya, orang dekat saya, teman saya, sahabat saya. Rencana saya besok pagi akan ke Padang. Saya akan menziarahi kubur ibu saya. Kalau bapak saya nggak
nggak tahu di mana kuburnya karena memang ayah saya waktu ibu saya meninggal udah nggak tahu kemana. Untuk pemirsa Kabar Kabari, saya Mulan Ratu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1426 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.